Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema jalani prosesnya tanpa protes. Kita belajar yuk dari Yusuf di kitab Kejadian. Pada Kejadian pasal 37 itu, pada waktu itu Yusuf itu pernah berkumpul di satu tempat bersama dengan Ishak Yakub Yakub ayahnya. Pada waktu itu si Yusuf ini menafsirkan mimpinya. Saudara-saudaranya tersebut tidak terima, sehingga ia dimasukkan ke dalam sumur. Kita baca dulu aja. Di Kejadian 37 ayat 1 sampai 3. Adapun Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasanya menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Anaknya Bilah, Silpa, kedua istrinya, dan lain-lain. Israel mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir di masa tuanya. Ia membuat jubah yang indah. Jadi setelah Yusuf itu menafsirkan mimpi, ayahnya itu memberikan jubah kepada Yusuf. Lah saudara-saudaranya itu tidak terima, sehingga mengoyakkan jubahnya Yusuf, jubah yang indah. Pada waktu itu, setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya, jubahnya itu dikoyakkan dan dicelupkan ke dalam darah. Kita masuk. Lalu seiring berjalannya waktu, Yakub pun merasa sedih telah kehilangan Yusuf, karena Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Seiring berjalannya waktu, setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ia dijual ke rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, di ayat 1 dari Kejadian 39, di masa-masa proses yang kita hadapi, kita dapat belajar dari Yusuf bahwa kita harus jalani prosesnya tanpa protes. Apapun yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini, kita harus tetap jalani prosesnya dengan baik dan tepat. Nah, setelah dijual ke rumah Potifar, nah, seiring berjalannya waktu, istri Potifar ini menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf itu tidak mau. Dia nggak mau.
Sehingga di pasal yang ke-40 dia menafsirkan mimpinya juru minuman dan juru roti. Alhasil dia menafsirkan mimpinya tepat sesuai yang ditunjukkannya itu. Ayat yang kelima dari Kejadian 40. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minum maupun juru roti, raja Israel. Mereka yang ditahan dalam penjara itu masing-masing ada mimpinya satu malam dan ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatkannya mereka bersusah hati. Nah, pada waktu itu kedua juru minum dan juru roti ini sedang bermimpi. Ya kan, ceritanya itu pertamanya gini. Kedua juru minum dan roti ini dia bermimpi. Terus keesokan paginya itu mereka cemberut, muram lah istilahnya. Terus Yusuf bilang gini, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Berarti kan Allah itu adalah Allah yang maha benar, maha baik, maha tahu di setiap aspek kehidupan kita. Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Nah, awalnya dalam mimpiku tampak pohon anggur di depan. Ini juru minum yang bermimpi. Nah, mimpi juru minum dan juru roti ini sudah apa istilahnya ya, sudah benar yang diterangkan oleh Yusuf. Maksudnya Yusuf benar menerangkan mimpi dari juru minum dan juru roti. Beginilah arti mimpi. Ketiga carang itu artinya 3 hari dan 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun meninggikan engkau dan mengembalikan pangkatmu yang dahulu, dan engkau menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minum. Seiring berjalannya waktu, di pasal 41 Yusuf pun mengartikan sebuah mimpi dari Firaun. Jadi masa 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kegembiraan. Mimpi Firaun seperti ini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil 7 lembu yang indah, bangunan yang gemuk badannya, lalu memakan rumput di tepi sungai itu. Tampaklah 7 ekor lembu yang lain keluar dari sungai Nil, buruk bangunannya, kurus kering badannya, lalu berdiri di samping itu. Lalu lembu-lembu itu lembu-lembu yang buruk bangunannya dan kurus badannya itu memakan 7 lembu yang indah. Nah, artinya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kesukaran. Maksudnya apapun yang kita lakukan, jalani prosesnya dengan kesungguhan hati, supaya dalam menghadapi tantangan ke depan kita dapat belajar yuk sama-sama untuk saling menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita.
di ayat 40, pasal 42 dan 43 dalam kitab Kejadian ini, Yusuf, saudara Yusuf, pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Dia membuat sebuah rencana untuk mengerjai saudara-saudaranya. Dia bilang gini, kamu bawa Benyamin ke tanah Mesir untuk ngoncoi aku ke tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, jadi Yusuf itu memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa Benyamin ke tanah Mesir. Tetapi hati Yakub itu merasa sedih. Karena apa? Yusuf itu sudah meninggal, padahal tidak meninggal. Pada peristiwa itu Yusuf itu diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, di pasal 44, 45 dan 46 pada peristiwa itulah Yusuf ingin bahwa saudara-saudaranya itu dapat percaya kepada Tuhan seutuhnya untuk menjalani setiap proses yang dialaminya. Pada masa itu 7 tahun kelaparan di tanah Mesir, tetapi juga ada 7 tahun kelimpahan. Inilah momen-momen di mana kita harus mau jalani prosesnya tanpa protes. Memang setiap masalah, kondisi, situasi yang harus menjepit kita di tengah-tengah, kita harus mau berjuang dalam menghadapi situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama belajar untuk berjuang hidup sesuai yang Tuhan inginkan di setiap masalah yang ada. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiap, kejarlah orang-orang itu, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Loh, apakah kamu mau membalas kebaikan dengan kejahatan? Di momen-momen kayak gini, yuk sama-sama kita mau berbuat baik, jalani prosesnya tanpa protes. Yuk belajar dari Yusuf. Dia masih muda, 17 tahun umurnya, masih muda, tapi dia mau menjalani prosesnya, mau taat. Proses ketaatan yang sejati adalah mau mengikuti setiap proses yang Tuhan mau tetapkan di setiap langkah kehidupan kita. Di ayat 45, di pasal 45 ya, Yusuf pun memperkenalkan dirinya. Jadi saudara-saudaranya ini kaget. Kenapa? Saudara mereka yang sudah dibuang di tanah Mesir itu ternyata ada di tanah Mesir dan menjadi Perdana Menteri, melewati proses sukar yang sudah dialami Yusuf ini. Yuk belajar untuk menerima, legowo dengan keadaan. Belajar yuk dari Yusuf yang mau menerima setiap proses yang sudah Tuhan
rencanakan di setiap aspek kehidupan kita agar kita dapat menikmati setiap rencana-rencana yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi masa depan kita. Di pasal 46-47, Yakub pun pindah ke Mesir untuk menemui Yusuf dan menjemputnya untuk tinggal bersama dengan keluarganya di tanah Mesir. Yakub dan Firaun pun berselisih paham waktu itu, tetapi setiap proses yang kita hadapi, yuk berpusat kepada Yusuf. Cerita Yusuf ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita alami, yang kita jalani sekarang ini, yuk jalani prosesnya tanpa protes. 48, 49, dan 50. Akhirnya, saudara, Yusuf pun menang melewati setiap proses yang Tuhan sudah tetapkan di setiap kehidupan kita. Saya tutup ayatnya ini. Nanti saya bagikan 3 poin. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidupmu di suatu bangsa yang besar. Tuhan itu sudah merencanakan untuk suatu kebaikan di masa depan kita. Tuhan sudah sudah merajut masa depan kita demi hidup yang lebih baik. Ada 3 poin yang kita dapat belajar dari Yusuf. Poin pertama, yuk kita jalani apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yuk belajar mengatakan selalu bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan sudah membuat planning kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya. Inilah judul khotbah, jalani prosesnya tanpa protes. Yuk sama-sama jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan hati, menemukan hadirat Tuhan di setiap proses kehidupan kita, agar lewat situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar menemukan hadirat Tuhan terlebih dahulu, supaya hidupmu menjadi kehidupan yang lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.